Shalom. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, cepat sekali waktu berlalu. Dan kalau pagi hari ini saya bisa menyapa ibu, bapak, saudara-saudara semua, adik-adikku, cucu-cucuku, dari yang terkecil sampai yang tertua. Kami sangat senang sekali dan bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memelihara, yang masih memberi nafas, yang masih memberi kehidupan di masa pandemik ini. Saudara yang kekasih, hari ini adalah minggu pertama dari bulan Agustus. 7 bulan lalu, saudara, Tuhan sudah memelihara kita. Kami percaya di bulan-bulan, di waktu-waktu yang akan datang juga Tuhan pelihara kita. Amin. Ya. Tidak dipungkiri lagi kalau di hari-hari ini kita semakin diperhadapkan dengan tantangan yang tidak semakin mudah. Juga beban hidup yang semakin hari terasa semakin berat. Kita tidak bisa mengeluh. Kita tidak boleh mengeluh karena kita tahu orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah ditinggalkan. Dan banyak orang yang mengeluh menjadi pesimis dalam menatap masa depan hidupnya. Mereka akan semakin lemah. Tetapi kita semua yang punya firman Tuhan pagi hari ini, firman katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Satu kekuatan yang baru kalau pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan keluarga. Bisa ada mendengarkan firman Tuhan. Bahkan sebentar nanti kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita dikuatkan kembali. Sehingga kita boleh semangat menghadapi hari-hari yang sukar. Semangat karena Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bila saudara tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri. Kita satukan hati kita. Kita berdoa. Kita hargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat bulan yang baru. Kau izinkan kami ada di bawah kaki-Mu. Kau izinkan kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu sebentar di dalam perjamuan kudus. Satu anugerah-Mu yang besar untuk kami semua. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ampuni kekurangan kami. Ampuni kekhilafan kami Tuhan. Ampuni bila Kau dapati ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami angkat hati kami, bersihkan kami Tuhan. Sehingga tatkala kami memuji kuasa-Mu bekerja, tatkala kami menyembah Roh-Mu ada setiap kami Tuhan. Dan tatkala firman-Mu disampaikan, kami beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Kami beroleh kesembuhan yang dari Tuhan. Kami beroleh jalan keluar yang dari Tuhan. Karena kami siapkan hati kami untuk dikuasai oleh firman-Mu. Kami siapkan pikiran kami Tuhan untuk benar-benar Roh Kudus yang mengambil kendali Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Ini kami Tuhan, beserta dengan keluarga, beserta dengan orang tua, anak mantu cucu semuanya ada ya Allahku. Yang Kau kehendaki untuk kami memulihkan hubungan, memulihkan komunikasi kekeluargaan ini Tuhan. Agar berkat-berkat dari surga tercurah, berkat yang Kau perintahkan itu untuk kami semuanya Bapa. Terima kasih, sucikan kuduskan kami dalam kuasa darah-Mu. Kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Mari kita siapkan untuk memuji Tuhan. Dan saya persilahkan WL Singer untuk siap bersama-sama kita memuji Tuhan. Bersuka cita, amin. Mari kita menaikkan pujian syukur kita. Dia Bapa yang baik, dia sungguh baik. Dengan bersuka cita, naikkan sama-sama, katakan: Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamatkan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Haleluya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamatkan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamatkan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Haleluya, haleluya. Glory. Mari berikan sorak-sorai meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bagi Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan: kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu.
hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan Tuhan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sorakan haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi, berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah. Hanya kau Tuhan, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan. Seindahnya, Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau Tuhan, namun kau yang terindah. Hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, kau kan setia, kau yang setia menjagaku, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita.
untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Sungguh nyata kasih Tuhan kepada kita, sehingga dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Semua karena kasih Tuhan kepada kita. Terima kasih kepada Tuhan buat pengorbanannya yang begitu besar, sehingga kita diberikan keselamatan untuk kita mendapati hidup yang kekal. Semua karena kasih Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Sebab Tuhan, Engkau sungguh indah Tuhan, Kau teramat indah. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama naikkan pujian ini dari awal dengan kesungguhan kita kepada Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Allah yang sungguh besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah sembah Dia. Oh, Kau sungguh indah Tuhan, sungguh kasih-Mu besar, tiada terselami Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Glory. Kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Glory. Kami bersyukur, kami sembah Kau Allahku. Glory. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Hanya Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau Allah yang besar. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Jesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory. Kami bersyukur Tuhan. Selamanya Engkau ajaib. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terlalu dalam untuk kami mengerti Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Kau teramat baik Yesus. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu Yesus. Kau sungguh indah Tuhan, begitu indah Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiada terselami bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita diberikan kesempatan untuk menyembah, untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Yesus?
Selain kami mengucap syukur, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh besar Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ajar kami menghargai Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, untuk segala sesuatu yang Tuhan pikirkan tentang kami, bahkan untuk segala sesuatu yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Karena itulah bukti kasih-Mu buat kami Tuhan. Kami bersyukur tidak akan pernah terselami oleh kami Tuhan, terlalu dalam. Kami berterima kasih Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat melakukannya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ada kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang memampukan kami. Kasih-Mu yang memulihkan kami Tuhan. Dan kasih-Mu Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sebentar akan ditabur. Tuhan, nyatakan apa yang ingin Kau nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Biar setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar akan firman-Mu dibebaskan, dimerdekakan, dikuatkan Tuhan. Terima kasih. Pengurapan-Mu ada bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah dan kami siap menerimanya dengan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, tibalah saatnya kita akan dibentuk, diberkati, kita akan diberi petunjuk, dan firman Tuhan izinkan boleh menjadi koreksi bagi kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama boleh dibaharui dengan firman Tuhan. Saudara, kalau kita melihat situasi kondisi sekarang ini, kita bersyukur kita ada di Indonesia. Sekalipun angka positif semakin meningkat, tetapi kita melihat kasih setia pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, pada orang-orang yang disiplin, yang mentaati protokol kesehatan. Itulah tingkat didikan yang tertinggi untuk kita semuanya. Dan pagi hari ini kalau kita melihat, sepertinya lengkaplah penderitaan seseorang, penderitaan kita, penderitaan-penderitaan yang sedang kita hadapi di masa-masa yang sukar ini. Bukan berarti Tuhan tidak campur tangan. Bukan berarti Tuhan lepaskan saja. Tapi Dia punya maksud yang baik. Lalu bagaimana cara kita memandang penderitaan itu? Firman-firman Tuhan yang terdahulu telah memberi petunjuk bagi kita bagaimana kita harus
berubah, mengubah cara pikir kita, cara pandang kita. Di tengah-tengah masa seperti ini, inilah kesempatannya untuk kita benar-benar merubah. Tidak memakai lagi konsep-konsep lama. Dan firman Tuhan dibuktikan, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Kita sedang hidup dalam dimensi yang baru. Yang diperhadapkan seperti penderitaan itu ada di sekeliling kita. Ada pujian dikatakan, ku kan berdiri di tengah badai. Badai apapun ada, lengkap. Ya. Di Indonesia lengkap, mau badai apa, Sampar, badai gempa bumi, badai apapun. Kalau saudara perhatikan, tetapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ke-19. Kita akan baca secara silih berganti. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12 sampai 19. Saya akan membacakan di ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana cara pandang kita menghadapi sebuah penderitaan itu? Kita nggak bisa lari dari masalah yang sedang kita hadapi. Nanti akan ketemu juga dengan masalah yang Tuhan izinkan, penderitaan yang Tuhan izinkan. Kita selesaikan, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kita beroleh kekuatan baru dan kehidupan kita boleh menjadi kesaksian bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah saudara, bagaimana cara kita memandang penderitaan yang kita alami. Poin yang pertama yang saya dapatkan di ayat 15, yaitu bahwa tidak semua penderitaan berasal dari Allah. Coba kita lihat di ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau atau lain sebagainya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa poin yang pertama yang saya dapatkan bahwa tidak semua penderitaan itu asalnya dari kehendak Allah. Allah menghendaki untuk kita tidak membunuh. Allah menghendaki kita untuk tidak mencuri. Allah menghendaki kita untuk menjadi orang baik, bukan penjahat, bukan pengacau. Tetapi yang kita lakukan adalah sebaliknya. Lalu setelah kita lakukan, kita menderita. Lalu kita katakan ini penderitaan dari Allah. Oh no, tidak saudara.
Penderitaan yang kita alami karena kita salah sendiri. Penderitaan yang kita alami karena kita menyimpang dari firman. Penderitaan yang kita alami karena perbuatan kita yang salah. Jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Jadi kita boleh memilah-milah cara pandang kita menghadapi sebuah penderitaan. Pertama, bahwa penderitaan tidak semuanya karena kehendak Tuhan. Ada penderitaan karena salah ulah tingkah laku kita sendiri. Kita tidak meresponi firman Tuhan. Kita tidak melakukan firman Tuhan. Sebaiknya saudara, jangan menyalahkan Tuhan dan sekitar saudara. Kembali kepada jalan yang benar. Minta ampun kepada Tuhan. Dan lakukanlah firman Tuhan sepenuhnya. Lalu poin yang kedua yang saya dapatkan, bahwa Allah mengizinkan penderitaan itu ada, bahwa Allah agar kita berpegang pada firman-Nya. Tuhan izinkan penderitaan itu ada, dari Tuhan izinkan agar kita berpegang. Mungkin selama ini kita pakai kekuatan cara kita sendiri. Tetapi Tuhan ingatkan di dalam Mazmur 119 ayat 71. Baca bersama-sama, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Siapa manusia dan orang manapun juga, itu gak seneng, gak suka kalau hidup tertindas. Tetapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan katakan bahwa tertindas itu baik. Kenapa? Supaya kita kembali lagi back to the Bible. Kita kembali lagi kepada firman-Nya. Supaya kita belajar lagi ketetapan-ketetapannya. Baru kita tahu, oh kukira itu benar. Ternyata enggak benar di hadapan Tuhan. Kukira apa yang kujalanin itu baik. Tapi ternyata tidak baik di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh belajar dan belajar. Karena firman Tuhan ingatkan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Kita baca bersama 2-3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Mengajar siapa? Mengajar kita. Untuk apalagi menyatakan kesalahan. Inilah tadi yang saya katakan. Mungkin kita sudah pikir, udah baik, udah benar, tetapi nyatanya salah di hadapan Tuhan. Dan untuk memperbaiki kelakuan. Tuhan baik, selalu memberikan jalan keluar, solusi, menyadarkan kita bahwa kita salah ini di hadapan Tuhan. Kurang pas, kurang benar, kurang klik dengan Tuhan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, oleh sebab itu saudara, janganlah kita sampai tidak pernah baca firman Tuhan. Dari mana kekuatan kita? Jangan sampai kita tidak pernah melakukan firman Tuhan. Atau melakukannya dengan sepotong-sepotong saja. Yang enak-enak saja, yang tidak enak. Yang menyangkal diri, yang pikul salib, saudara hindari. Jangan setengah-setengah. Firman katakan dengan segenap hati kita akan lakukan. Menata ulang kembali hidup kita dengan standar firman Tuhan. Jadi poin yang kedua mengingatkan bahwa Allah mengizinkan penderitaan agar kita berpegang pada firman-Nya. Lalu yang ketiga, Allah mengizinkan penderitaan untuk apa? Untuk sebuah proses hidup kita. Allah mengizinkan kita menderita untuk proses kehidupan kita. Mengapa kita harus diproses? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, Fatsal 39 sampai ke 45. Di situ saudara akan menjumpai cerita dari seorang Yusuf. Nah, Yusuf diproses di dalam kehidupannya. Orang itu paling sakit kalau diproses dengan orang yang terdekat. Saudara, Yusuf dengan ikhlas, dengan senang hati tiap hari anterin makanan untuk saudara-saudaranya yang di ladang.
Yusuf dengan ikhlas, dengan segenap hati, dengan sukacita. Dia antarin makanan-makanan rangsum itu kepada saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan. Tetapi apa niat buruk, jahat yang ada di hati saudara-saudaranya. Iri kepada Yusuf ini. Lalu Yusuf akan dibunuh. Dan mereka berebukan, jangan kalau dibunuh, kasihan. Dan akhirnya dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Bayangkan saudara kalau kita ada di dalam sumur, plung masuk di dalam sumur. Apa yang kita lihat? Di depannya tembok sumur, samping, kanan, kiri, belakang semua tembok sumur. Sumur itu sangat dalam, pengap. Tapi apakah Yusuf marah-marah? Apakah Yusuf katakan, aduh Koko, kenapa kau masukin aku di sini kok? Aku salah apa? Tiap hari aku gak pernah nyakitin hatimu, aku cuma disuruh mama anterin makanan. Tapi kenapa kau masukkan aku di dalam sumur yang gelap ini, aku pengap kok. Apakah kakak-kakaknya mendengar suara Yusuf itu? Yang mungkin hanya di dalam hatinya dia tidak teriak-teriak. Enggak saudara. Yusuf juga manusia. Mungkin kemanusiaannya juga dia berpikir, aduh yang jahatin gua bukan orang lain, saudara sekandung. Tapi kenapa Tuhan izinkan sampai tingkat yang tertinggi untuk kita bisa memberi pengampunan pada hati yang sangat sakit ini saudara. Kalau memang mungkin yang jahatin teman-teman masih ya cincailah. Tapi ini saudara-saudara kandung sendiri, keluarga sendiri. Jadi Tuhan memberikan percontohan ini yaitu tingkat sakit hati yang paling tinggi karena disakiti oleh orang yang terdekat. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf menerima. Yusuf ikhlas. Sekalipun jubahnya Yusuf dikasih darah dan saudara-saudaranya bohong kepada papanya. Bilang ini Yusufnya dimakan sama macan, dimakan binatang buas. Tetapi akal busuk tetap juga busuk. Akhirnya terbongkar juga bahwa Yusuf tidak dimakan oleh binatang buas. Berkat salah satu saudaranya, dia katakan udah yuk kita keluarin. Tatkala mungkin dia buka, berapa hari gak dikasih makan, gak dikasih minum. Yusuf, hoi aku di sini. Wah puji Tuhan masih hidup. Dikereklah Yusuf keluar. Bukan untuk dibebasin, belum selesai, dijual di pasar budak. Saudara yang kekasih, apa artinya dijual di pasar budak? Sehingga Yusuf tidak punya harga diri lagi. Tidak bisa komplain, tidak bisa ngomong. Yang namanya budak itu cuma kerja di bawah tekanan, kerja dan kerja. Gak boleh usul, gak boleh ngomong. Budak. Wah. Tega banget. Saudara kalau merenung, coba nanti di rumah saudara baca di dalam Kejadian pasal 39-45. Itu hatinya kayak apa? Anak muda loh saudara. Itu di luar daripada, kalau mau ngomong hasrat, tekad anak muda. Kok gua dibeginiin, emang gua salah apa? Akhirnya di pasar budak itu dibeli oleh ibu Potifar, oleh istri daripada Potifar, dibeli. Dan dikerjakan di istana, menjadi kepala rumah tangga. Nah saudara, saat dia dikerjakan di istana, dia tetap berlaku baik. Dia gak ada balas dendam, wah gue kesel nih, kenapa gue diginiin, kenapa gue sini. Gue mau bikin onar, gue mau bikin keributan supaya tahu dah gue ini siapa, gue ini kesel sama saudara-saudara gue. Tidak. Yusuf tidak berbuat demikian, dia tetap berbuat baik sehingga diangkat menjadi kepala rumah tangga di istana itu. Dipercayakan seluruhnya kepada Yusuf.
Nah, saking dipercayakan seluruhnya, saking Yusuf ini anak baik, ya, dia tidak pernah berbuat onar, kelakuan dia mencerminkan apa yang Tuhan ajarkan di Alkitab. Tertariklah dengan istri Potifar, tertariklah dengan Yusuf. Kalau mau ngomong kesempatan luas, kalau mau ngomong mau dikasih harta benda banyak, nggak menderita lagi. Tetapi Yusuf lebih memilih melakukan firman Tuhan. Amin. Ini yang kita butuhkan di akhir zaman. Sekalipun di masa penderitaan seperti ini, kita harus lebih memilih tetap melakukan firman Tuhan. Resiko apapun, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan Yusuf tidak mau melakukan yang onar. Yusuf tidak mau menajiskan dirinya sekalipun kesempatan ada. Yang ngajak istri loh. Ya, istrinya pangeran, istrinya Potifar. Lalu hasrat tidak tersampaikan sang istri. Difitnahlah Yusuf. Pada waktu Yusuf lari, bukan lari ngedeketin, lari menjauhi dari kejahatan. Ingat saudara, kalau ada kejahatan kita jangan deketin, lari. Dan Yusuf lari, jubahnya dijambret, ketinggalanlah jubahnya di tangan istri Potifar. Nah, inilah ciri iblis, diputar balikan keadaan, yang putih jadi hitam. Lalu si istri Potifar dikatakan, lihat ini Yusuf mau perkosa saya, ini dia jubahnya, ada barang bukti. Nah, di tangannya. Karena barang bukti itu kuat. Yusuf mau ngomong apa? Enggak, gue udah gak mau. Dia yang maksain, gue lari dijambret. Nah, bisa mau ngomong begitu bisa. Tapi bukti otentik, bukti yang ada itu lebih kuat. Ya percumalah gue ngomong begitu, buktinya ada kok. Tapi tetap Yusuf tidak putus asa. Dia berserah kepada Tuhan. Karena dia tahu apa dan segala apa yang diperbuat ini Tuhan mengetahuinya. Inilah yang menjadi kekuatan saya. Dan saya berharap juga ini juga menjadi kekuatan saudara-saudara semua. Jangan pernah takut kalau kita benar. Jangan pernah takut kalau kita melakukan firman Tuhan. Sehingga ayat yang ke-14 dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Inilah kekuatan kita di akhir zaman. Saya katakan akhir zaman bukan soal bicara setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bukan bicara soal angka-angka, bukan bicara soal era, episode, soal apa. Tetapi akhir zaman adalah menyangkut paut bagaimana cara kita berpikir, bagaimana gaya hidup kita, bagaimana kita harus mencerminkan firman Tuhan di akhir zaman ini. Dengan menghadapi realita kenyataan hidup. Benar kita punya pengharapan kepada Tuhan. Tapi sehari-hari kita diperhadapkan dengan kenyataan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Akhirnya Yusuf dijebloskan di dalam penjara. Di dalam penjara pun Yusuf berbuat baik. Dia tidak berbuat onar. Dan akhirnya mendapat remisi. Enggak jadi. Pada waktu di penjara dia ketemu dengan bartender. Ya kalau sekarang kita ngomong bartender. Dengan juru minum. Juru minum ini mimpi dan diterjemahkan Yusuf gitu. Benar. Lalu dikatakan nanti kalau kamu sudah keluar ingat aku ya. Oh ya. Ini janji manusia. Oh ya. Pasti aku ingat sama kamu deh. Pasti nanti aku besukin. Pokoknya itu saudara. Janji angin surga manusia. Tapi nyatanya setelah dia keluar pleng aja lupa. 7 tahun lagi saudara Yusuf ada di penjara. Tapi tetap sabar dan akhirnya Yusuf dikeluarkan menjadi orang kedua di istana raja. Nah saudara yang kekasih, perjalanan Yusuf ini boleh mengimpartasi kehidupan kita. Sekalipun mereka mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan merekakan yang baik untuk kita. Amin saudara. Nah oleh sebab itu dikatakan bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan ini untuk memproses hidup kita. Penderitaan yang Tuhan izinkan ini adalah sebuah proses. Dan yang keempat,
yang saya catat bahwa Allah izinkan penderitaan untuk memangkas atau membersihkan kita. Ya. Sebagai pembelajaran hidup kita, Tuhan izinkan penderitaan ini. Jangankan saudara katakan, aku kan sudah baik, sudah banyak berdoa, ya, sudah banyak bantu pekerjaan Tuhan, sudah benar-benar berkorban. Tapi kenapa masih mengalami seperti ini? Ingat, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-1 dan ke-2. Ya. Baca bersama 2-3, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya dia lebih banyak berbuah. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, okelah setuju setiap ranting yang enggak berbuah dipotong. Tetapi setiap ranting yang sudah berbuah, mungkin saudara sudah berbuah, tetap dibersihkannya. Kalau pohon itu mau ngomong, aduh aku sudah berbuah, kenapa masih dipotes-potesinnya, carang-carangnya masih dikerik, dibersihkan. Sakit, betul. Pembersihan dari Tuhan itu sakit, tapi bukan untuk kita binasa, tetapi pembersihan yang dari Tuhan supaya kita berbuah lebih lebat, lebih banyak berbuah. Firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu kita minta kekuatan yang dari Tuhan dengan kita berdoa, memiliki hati yang rela. Keikut pautan kita, hati, pikiran, perasaan kita benar-benar kita ubah dengan standar firman Tuhan. Kita ikuti apa yang Tuhan mau. Janganlah kita berontak. Semakin kita berontak, semakin sakit, semakin lama penderitaan. Tapi dengan cara Tuhan, Allah mengizinkan penderitaan untuk memangkas, membersihkan kita. Ketika Allah membersihkan sifat, karakter, serta keburukan-keburukan kita, kebiasaan yang buruk membuat kita menderita. Lalu untuk menjadi hidup yang baru, menata ulang, kita harus benar-benar berubah, mengambil keputusan, merelakan hati untuk diperbaiki. Khotbah bulan lalu yang disampaikan oleh saudara Jeremy, saya masih ingat. Dan itu menjadi berkat secara pribadi saya. Kita harus punya hati yang rela, ikhlas untuk dibentuk. Namanya dibentuk memang gak enak. Perih, sakit. Tapi untuk menjadi tatanan susunan yang baru yang Tuhan kehendaki. Kalau enggak begitu kapan lagi saudara? Waktu sudah tinggal sedikit. Kita mungkin lari dari kenyataan yang ada. Kita cari ke tempat lain. Kepentok juga, sama juga. Lari lagi. Dengan cara yang lain. Kepentok juga karena yang satu ini belum beres. Jadi coba saudara, yang tahu hanyalah hati saudara dan Tuhan. Apa yang belum beres? Bereskan. Menjadi pembelajaran hidup kita. Dan jangan kita ulangi lagi-lagi kebodohan kita. Ini terima kasih banget Tuhan kasih kesempatan kita untuk bersama-sama berdiam diri, membersihkan hati, bersihkan pikiran, kehidupan kita agar kita berkenan kepada Tuhan. Lalu selanjutnya yang saya dapati bahwa Allah mengizinkan penderitaan itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran. Namanya kotoran, siapa yang mau dengan kotoran? Kotoran itu harus dibuang. Kotoran itu bukan disimpan. Barang busuk, barang kotor harus dibuang. Jadi Allah mengizinkan penderitaan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran itu. Efesus 4, contoh Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25. Baca 23, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Yang namanya kotoran itu harus dibuang, jangan disimpan.
Firman dengan jelas, bahasa Indonesia tegas. Karena itu buanglah dusta. Dusta ini sumber malapetaka. Mau dusta kecil, mau dusta besar ya tetap dusta. Mau dusta putih, mau dusta hitam ya tetap dusta. Bohong. Saudara, ajar anak-anak kita, cucu kita untuk hidup jujur. Dan mereka boleh melihat bagaimana keteladanan kita. Jadi ajar juga, didik juga diri kita untuk hidup jujur. Tidak berdusta, sekalipun mungkin ada resikonya. Tapi biarlah kita hormati akan kejujuran seseorang yang membawa kita kepada kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Lalu ayat 31, ya, ayat 31, segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang, bukan disimpan, bukan dikembangin dari antara kamu sehingga pula segala kejahatan. Bukan kita simpan malah ahli, ya, malah ahli bertikai, ahli berantem, seneng kalau menang, ahli fitnah, gosip, ya, malah dikembangkan menjadi juara gosip sedunia. Kepahitan, malah dendam, dendam kesumat. Firman anjurkan kita pagi hari ini buang. Untuk kita tidak lakukan lagi, ayo ambil keputusan. Mau kapan lagi saudara akan bersih? Coba itu buang semuanya, nanti saudara ke depannya lihat akan sesuatu hidup yang baru bersama Tuhan. Turuti saja firman Tuhan sepenuhnya. Kalau firman katakan segala kepahitan, kepahitan itu macam-macam sampai dikatakan segala. Sampai hatimu pahit, gak bisa ngampunin. Sampai hatimu pahit, ingetin terus sampai hatimu pahit, geram. Pengennya juga nelen kalau ketemu orang, pengennya berantem terus. Mau kapan saudara beres? Pengennya bertikai terus. Firman ingatkan, buang. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan penderitaan sebagai koreksi diri kita, sebagai pembelajaran diri kita, ya, untuk mengeluarkan kotoran. Kalau Tuhan katakan ampuni, jangan benci, ini malah dendamnya kesumat, itu kan sudah bertolak belakang. Buang, ya sudah buang. Wah kalau ketemu orangnya, nah itu test case-nya. Itu test case-nya kalau ketemu orang, waduh bu gedek bu, pengen aja gue tonjok. Itu test case-nya. Tapi kalau saudara ketemu dengan orangnya, saudara sudah lupakan. Ya. Saudara gak ingat lagi. Saudara baru berhasil. Saudara baru lulus, membuang dari segala kepahitan. Saudara baru lulus, mengampuni. Mengampuni bukan cuma buang gak ingat salahnya, enggak. Sampai ketemu orangnya lagi, enggak sakit hati, enggak sakit hati. Ya. Jadi ketemu orang lagi, ya udah orang udah dibuang, ya, udah dibersihkan. Nah orangnya maki-maki gini-gini, urusan orang itu sama Tuhan, urusan kita lakukan firman Tuhan. Lebih berat saudara kalau Tuhan yang turun tangan kepada dia. Urusan kita lakukan firman Tuhan, kita sudah buang. Amin. Lalu saudara, kalau pada pagi hari ini kita menghadapi segala peristiwa, segala penderitaan, jangan langsung salahkan Tuhan. Tapi perlu kita introspeksi diri. Bisa jadi penderitaan itu akibat kesalahan kita sendiri. Untuk itu kita minta ampun, kita bertobat. Kita terus mendekat kepada Tuhan, minta kekuatan. Kalau kesalahan atau penderitaan itu diizinkan Tuhan datang kepada kita, mari kita hadapi dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan mengucap syukur. Sebagai ayat penutup 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, mari kita baca, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan
yaitu roh Allah ada pada kamu. Tidak semuanya orang yang mendapatkan roh kemuliaan ini. Tidak semuanya orang ada roh Allah yang sejati di dalam dirinya. Orang yang sejati di dalam dirinya, ada roh Allah, ada roh kemuliaan. Dia akan rela, dia akan tahan di dalam penderitaan, dia akan tahan di dalam penistaan karena nama Kristus. Bukan karena kesalahan sendiri. Tapi kalau karena nama Kristus kita dinista. Ini yang zaman sekarang ini yang banyak dihindari. Maunya enak saja. Ya memang Tuhan juga memberikan roh untuk menikmati berkat. Tetapi di samping itu Tuhan katakan syarat aku pikul salib, nyangkal diri, itu enggak enak. Tapi dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Pagi hari ini kita koreksi hati kita. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku lebih memilih mengikuti firman-Mu. Karena aku gak tahu akan apa terjadi di depan-depan kita. Tapi kalau aku menyerahkan seluruh kehidupanku di dalam tangan-Mu. Sekalipun aku menderita, ada kekuatan Tuhan yang menuntun kita. Pagi hari ini kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus. Apakah hosti dan anggur sudah ada di tangan saudara? Kalau belum, marilah kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita puji Tuhan, persiapkan. Ingat firman Tuhan. Sekalipun hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus ada. Buka hatimu. Jangan keraskan hatimu, Roh Kudus akan bekerja. Saya simpulkan firman Tuhan. Bagaimana cara kita memandang penderitaan? Satu, kalau penderitaan kita itu alami, bahwa tidak semua penderitaan adalah dari Tuhan. Kalau itu salah sendiri, ya memang salah kita harus menderita. Kedua, Allah mengizinkan penderitaan agar kita tetap berpegang pada firman-Nya. Karena dikatakan bahwa aku tertindas itu lebih baik untuk belajar ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Allah mengizinkan penderitaan untuk sebuah proses. Ingat cerita Yusuf? Proses yang sekian puluh tahun. Tapi akhirnya juga Tuhan menggenapi janjinya. Di masa paceklik, Yusuflah yang menyelamatkan saudara-saudaranya. Yusuflah yang menyelamatkan negeri itu. Dan dan kesimpulan yang keempat, bahwa Allah mengizinkan penderitaan untuk memangkas, membersihkan. Sekalipun kita sudah bersih, sudah berbuah, tapi tetap dibersihkan agar kita berbuah lebat. Dan yang kelima, Allah mengizinkan penderitaan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih tersisa, yang di sana sini mungkin masih ada. Tuhan lebih tahu akan kondisi kita. Agar kita enggak jeblok di depan, buang itu kotoran-kotoran. Dan pagi hari ini kita akan dibersihkan melalui firman Tuhan, dibersihkan melalui perjamuan kudus yang saudara pegang. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bersihkan, aku mau menyatu dalam tubuh dan darah-Mu. Bersihkan Tuhan dari ujung rambut telapak kaki, tubuh jiwa roh kami bersihkan Tuhan. Dan aku tidak akan kembali lagi kepada dosa. Aku mau jalan di dalam kekudusan-Mu. Sebentar mari kita memuji Tuhan. Sambil saudara persiapkan hati, jangan kemana-mana. Yuk kita ikuti pujian-pujian ini. Sehingga hati saudara tetap melekat kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan dan berdoa. Yang terindah, hati yang mulia,
Sudah siap semua? Ada anggur dan hosti di tangan Ibu Bapak, pastikan. Jangan mau kita diganggu dengan situasi suasana yang lain. Kita sedang konsentrasi untuk perjamuan kudus. Kalau Tuhan sudah memberikan teladan, Tuhan memberikan contoh kita, dia rela menderita. Dia tidak salah, dia tidak berdosa, tapi rela menderita untuk apa? Supaya kita semua diselamatkan. Buktinya hari ini kita boleh memperingati tubuh dan darahnya boleh menyatu dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga diberi kekuatan untuk merela menderita. Menderita karena nama Kristus. Karena waktu sudah sangat sedikit. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan itu ada. Baik, sebelum kita bersama menyatu di dalam tubuh dan darah Yesus, ada firman Tuhan yang harus kita baca dan ingat di dalam perjamuan kudus di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan 23. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bergantian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau telah rela menderita bagi kami. Dan Kau buktikan Tuhan, pagi hari ini tubuh dan darah-Mu yang kami imani ini adalah tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Agar kami boleh selamat Tuhan. Kami tidak masuk di neraka. Agar kami boleh kuat karena tubuh dan darah-Mu manunggal menyatu dalam kehidupan kami. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni dan bersihkan kami Tuhan. Kami tidak mau berbuat dosa lagi. Bersihkan Tuhan oleh darah-Mu. Bersihkan Tuhan biar kami mendapat kekuatan baru Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita yang kita imani ini adalah tubuh Yesus yang telah terpecah bagi kita. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu tercabik-cabik hanya untuk menyelamatkan kami Bapa. Yang tidak bisa digantikan dengan yang lain, hanya Engkaulah Allah kami yang hidup. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Kita hargai ini adalah pengorbanan Yesus. Darahnya telah tertumpah bagi kami semuanya. Dan bilur-bilur Yesus juga boleh menyembuhkan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu boleh menyatu di dalam kehidupan kami. Nah oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dengan seluruh eksistensi kehidupan kami. Kami kuat Tuhan karena
kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu untuk tetap manunggal Tuhan di dalam penderitaan-penderitaan yang Kau izinkan agar nama Tuhan dimuliakan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Turunkan berkat-Mu atas setiap kami agar kami boleh berubah, agar kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita semua sudah diberkati melalui pujian penyembahan kita, melalui firman Tuhan, bahkan kita masih diperkenankan untuk bersatu di dalam tubuh dan darah Yesus. Saya percaya kita semua dikuatkan, amin. Saya percaya kita semua mendapat kesembuhan, lahir dan batin. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segalanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, bersehati, bersyafaat bagi bangsa dan negara. Kita bersyukur untuk Indonesia. Kita ada di Indonesia, kita mencintai Indonesia. Oleh sebab itu kita bawa Indonesia kepada Tuhan Yesus. Bawa Indonesia di dalam hatimu dan bawa Indonesia di dalam doamu. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, hari demi hari kami melihat bagaimana tuntunan pemeliharaan-Mu terhadap Indonesia, negeri kami tercinta Bapa. Dan pagi hari ini kami satukan kembali Tuhan. Kami bersepakat, kami bersehati, berdoa untuk negara kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan bagi bangsa ini di Indonesia, di dalam 465 kabupaten dengan 70.000 kasus demam berdarah. Engkau juga tolong agar Pemda setempat Tuhan dan masyarakat bersama-sama melakukan bagian dalam upaya pencegahan DBD ini. Bapa di surga, segala virus-virus penyakit yang Kau izinkan untuk ada di sekitar kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau punya rencana yang indah agar kami boleh mencari Engkau. Karena firman-Mu katakan, carilah Tuhan, maka kami akan hidup. Dan kami mau menurut firman-Mu Tuhan. Kami mau mencari Engkau dengan segenap hati kami. Sehingga para pasien yang terpapar dengan COVID Corona ini Bapa, dengan COVID-19 ini boleh berjumpa dengan juru selamat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa untuk perekonomian yang ada di Indonesia. Mengingat jumlah pengangguran saat ini mencapai 10 juta lebih Tuhan. Kami mohon kiranya berkati kebijakan pemerintah untuk memulihkan ekonomi agar berhasil, sehingga sektor swasta dan UMKM bisa segera bangkit. Tolong Tuhan, bukakan jalan bagi yang di PHK, yang belum mendapatkan pekerjaan. Biarlah damainya tetap sejahtera Tuhan. Kau lindungi dan pelihara dengan cara-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau sedang uji kami Bapa. Biarlah dalam ujian ini kami boleh lulus bersama dengan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap hambatan yang ada di setiap kementerian, sehingga stimulus penanganan COVID-19 ini baru bisa terrealisasi. Tolong Tuhan agar segala penghambat baik yang teknis maupun yang non teknis bisa diselesaikan segera. Kami percaya Tuhan, segala rancangan buruk, segala orang-orang yang ingin membatalkan segala kuasa-kuasa-Mu Tuhan yang menghalangi, kami percaya kuasa-Mu lebih besar dan batalkan niat jahat rencana mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, sehingga kami boleh kekuatan yang baru yang dari Engkau. Kami juga naikkan puji syukur kami untuk anugerah-Mu. Pasien yang positif sekalipun bertambah banyak, tetapi pasien yang sembuh juga bertambah banyak Tuhan. Lebih banyak daripada pasien yang meninggal. Bapa, tolonglah, biarlah kiranya Tuhan boleh segera berlalu COVID-19 ini. Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan. Engkau memberikan dengan cara-Mu agar vaksin boleh cepat, boleh tetap boleh bisa berlaku di negara kami Tuhan. Membantu, menolong kami semuanya.
Kami juga berdoa, berilah kesadaran kepada masyarakat di 8 provinsi agar mereka benar-benar mematuhi protokol kesehatan dengan serius, Tuhan. Agar saudara-saudara kami boleh jauh dari segala virus-virus yang ada yang sedang merajalela. Berilah juga kemampuan kepada Satgas COVID-19 dan Pemda beserta seluruh para relawan, dokter, suster, dan apapun juga yang melakukan Tuhan penanganan dalam pandemik ini Tuhan. Kiranya mereka boleh mengaktifkan cara testing, tracing, dan treatment dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pagi hari ini mungkin terlalu lelah, mungkin sedang kurang baik kesehatannya. Kami percaya bila kami telah menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu, janji firman-Mu bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Dari tempat ini kami satu hati. Saudara, angkat tangan kanan saudara, taruhkan tangan kiri pada bagian yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa setan penyakit yang mengganggu tubuh anak-Mu, dalam nama Yesus kami usir keluar. Kami patahkan, hancurkan segala kekuatan iblis. Karena kami telah menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu yang maha berkuasa, yang maha kuat, yang maha dahsyat luar biasa. Dalam nama Yesus kami beroleh kesembuhan yang dari Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya, percayalah saudara, kalau Tuhan izinkan semuanya ini mendatangkan kebaikan, karena Tuhan sangat mengasihi saudara, agar saudara tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, turunkan tangan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, setiap orang yang sedang menghadapi masalah, angkat tangan kanan-Mu kepada Tuhan dan taruhkan tangan-Mu di dada yang kiri. Tuhan, tolong di tangan kiri taruhkan dadamu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menjamah melawat setiap masalah yang sedang dihadapi anak-anak-Mu. Mungkin masalah suami, masalah istri, orang tua, anak, masalah keluarga Tuhan. Masalah biaya pendidikan, masalah biaya sehari-hari, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Kami hanya percaya Tuhan, kami berseru, dari manakah pertolongan kami? Aku melayangkan pandangan kami ke gunung-gunung. Pertolongan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kau kuatkan, teguhkan iman, percaya kami. Jamah Tuhan, lawat, berkati tangan-tangan yang naik ke atas Tuhan, berkati tangan-tangan yang berserah kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu Kau curahkan pada pagi hari ini. Dan kami Tuhan percaya Kau buka jalan, jelikan mata rohani kami Bapa. Kami bangga mempunyai Allah yang mengasihi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk tangan-tangan yang telah menopang pekerjaan-Mu, seluruh persembahan Tuhan, kami persembahkan kepadamu Tuhan, sucikan, kuduskan. Dan kami percaya Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu hingga berkelimpahan. Kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kau berikan kami kemampuan untuk kami tidak mengandalkan kemampuan sendiri. Kami tetap mencari Engkau, kami berharap, bersandar untuk terus-menerus mau melekat kepadamu. Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa kami telah Engkau dengar dan kabulkan. Pujian kami sampai ke hadapan-Mu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perjamuan kudus pagi hari ini bukan rutinitas, tapi mengubah seluruh kehidupan kami Tuhan, dengan tatanan susunan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh semakin serupa segambar dengan Engkau. Bila nanti yang sempurna itu datang, kami telah siap Bapa. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa yang penuh kekurangan ini Tuhan, biarlah Engkau sempurnakan ya Bapa, dan Engkau kabulkan.
Mari kita berdiri semuanya, kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap sehat untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati.